Selamat sore Sobat Ipos, ketemu lagi di Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini kita akan melanjutkan tema kita yang sudah kita bahas dari tadi, yaitu adalah kita ini korban bullying. Tetap bersama narsum kita yaitu Anan. Kali ini kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari warganet mengenai tema yang kita bahas hari ini. Nanti pertanyaan saya bacakan terus Anan menjawab. Oke, Oke. siap. Pertanyaan pertama dari CBS. Apakah ejek-ejekan pakai nama orang tua juga termasuk bullying? Nah, itu gimana sih? Itu memang dari zaman dulu sudah sering. Sampai zaman Anan juga itu masih sering ya, Kak? Iya. Itu pertanyaan yang masih sering banget juga Anan dapat, Kak. Oh, Bagaimana ejek-ejekan nama itu apakah masuk bullying? Sebenarnya untuk bullying itu sama bercanda kan beda tipis ya, Kak. Dan itu Iya. sering banget dipertanyakan. Apa sih bedanya bullying? Apa sih bedanya bercandaan? Oh. Nah, bullying ini memang fokusnya di korban. Sama seperti kekerasan seksual misalnya. Kekerasan seksual itu tergantung kepada korban. Kayak catcalling kan masuk kekerasan seksual ya, Kak. Iya. Kalau korban merasa tidak nyaman. Sama kayak bullying, bersambatan nama orang tua, ngejek-ejekan nama orang tua, itu bisa jadi masuk bullying kalau korbannya merasa terhina dan tidak nyaman. Apalagi sering berulang-ulang kali yang sampai, dan biasanya ya, Kak, kalau zamannya Anan ya, bersambatan nama orang tuanya tuh kadang disertai yang betunjulan atau yang betunjulan berdorongan, disertai sama kekerasan fisiknya. Nah, itu juga pasti makin kuat lagi tuh bahwa itu masuk ke bullying. Tapi kalau korbannya merasa terima-terima aja dan lucu-lucuan aja juga, memang itu jokesnya mereka, maka tidak masuk bullying seperti itu. Oke, jadi tergantung ketersinggungan masing-masing. Ketersinggungan masing-masing. Oke, sudah jawab ya pertanyaan dari CBS. Pertanyaan berikutnya dari Darwin 00. Misal seorang anak lebih percaya support sistemnya adalah teman, bukan orang tua, bagaimana? Berarti dia lebih percaya teman daripada orang tua. Itu bagaimana komentarnya? Apakah itu bagus atau sebaiknya orang tua harus gimana? Oke, nah itu pertanyaan yang menarik banget karena komunitas Anan juga sangat dekat dengan hal itu. Nah, jadi kalau memang remaja umumnya sangat dekat dengan temannya, orang dia seringnya ketemu sama teman-temannya kan ya, karena sekolah banyaknya mereka ketemu sama orang tua, sama temannya, pulang ke rumah ketemu orang tuanya sebentar aja. Nah, tidak masalah, itu tidak pernah jadi masalah bahwa seorang remaja mendengarkan temannya. Tapi kuncinya adalah bagaimana temannya. Apakah teman sebaya yang dia dengarkan memberikan pengaruh positif atau pengaruh yang negatif. Makanya komunitas Anan tuh bergeraknya di situ. Bagaimana kita bisa membuat komunitas support system teman sebaya yang berdampak positif kepada teman-temannya. Justru kalau misalnya dia mendengarkan temannya dan memang teman sebayanya memberikan pengaruh yang positif, itu sah-sah aja, baik-baik aja gitu sih, Kak, menurut Anan. Iya, betul. Soalnya kalau jelek makanya akan jadi geng-gengan yang membuli. Oke, sudah dijawab ya dari Darwin tadi. Pertanyaan berikutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari saya. Dari Arisandi. Bagaimana caranya mengatasi rasa takut atas pembulian, Kak? Seperti contohnya pembulian terjadi di lingkungan kantor yang sering mengejek rekan kantornya, Kak. Nah, itu gimana? Itu sudah di kantor berarti. Gimana caranya mengatasi rasa takutnya? Iya, rasa takut. Sebenarnya di sekolah atau di kantor? Karena Anan belum bekerja ya, jadi masih belum tahu nih lingkungan kantor seperti apa. Cuman dari sisi psikologisnya ya, Kak, menurut Anan kenapa dulu takutnya? Apakah takutnya memang berdasar? Apakah memang memang lingkungan kantornya memang sangat rawan bully, udah melihat langsung pembuliannya, atau rasa takutnya tidak berdasar? Karena dalam psikologisnya itu ada kecemasan yang berdasar, ada kecemasan yang tidak berdasar. Itu dulu. Kalau misalnya memang kecemasan atau takutnya itu berdasar ya, karena lingkungannya memang ngebully nih sekitarnya, maka itu sah-sah aja merasa takut gitu. Karena itu memang sudah dilihat, sudah ada terjadi. Cara mengatasinya bagaimana? Berperilakulah menyesuaikan lingkungan itu. Maksudnya bukan menyesuaikan ikut ngebully, enggak ya. Cuman gimana caranya berperilaku biar tidak kena bullying dari teman-teman yang lain. Tapi memang respon dari orang lain kan tidak bisa kita kontrol ya, Kak. Caranya adalah tutup telinga. Karena ada namanya korban bullying itu bisa menerima dampak buruk dan menghindari dampak buruk. Kuncinya adalah punya support system tadi. Kira-kira kalau di lingkungan kantor itu beliau punya support system yang ngedukung, dia punya teman yang ada papa kayak gitu lah, yang aku ada aja buat kamu, aku ada aja di samping kamu, maka Anan rasa dampak buruknya akan bisa terhindar. Tapi sebaliknya kalau tidak punya dampak buruk, tidak punya support system, maka bisa jadi terkena dampak buruknya. Tapi sebaliknya kalau takutnya tanpa dasar, tanpa alasan, maka itu
patut dipertanyakan dan seharusnya bisa dikontrol sih Kak, kayak kenapa nih takutnya dulu itu bisa jadi lebih dalam lagi tuh alasannya, kenapa takut dibully di kantor, apakah karena pengalaman masa lalu atau bagaimana? Oke. Nah, itu tadi pertanyaan dari netizen. Kemudian kita akan melanjutkan saya kan ada pertanyaan tadi, tapi ternyata belum dijawab, Iya, lupa apa tadi. tadi ya? Nah, ya itu. Untuk orang tua Mhm, yang anaknya dibully, itu oke. langkah-langkahnya sebaiknya bagaimana? Apakah marah-marah bawa golok atau Wah, gimana atau marah-marah bawa gimana? golok, ngeri ya Kak? Ya, gimana Heeh. menurut bagusnya itu? Oke, nah ini juga sempat Anan bahas juga ya kemarin dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Bagaimana langkah yang harus diambil orang tua saat tahu anaknya dibully? Kembali lagi, biasanya orang tua atau guru itu fokusnya langsung ke pelaku. Iya, Siapa? Nggak nanya dulu nih kamu ngerasanya gimana, Nak, tapi siapa gitu. ya. Bawa ke sini orangnya gitu ya kan Kak, emosi marah-marah. Padahal korban biasanya bercerita itu bukan tentu hanya mau pelakunya dihakimi. Bisa jadi dia bercerita sedang mencari kenyamanan, sedang mencari siapa nih yang bisa mendengarkan aku, siapa yang bisa membuat aku merasa bahwa aku tidak sendiri. Maka hal utama yang dilakukan adalah kan pasti korban tuh perlu apa ya Kak, rasa percaya diri yang kuat dulu ya untuk bisa menyampaikan itu. Karena itu peristiwa di bullying ini bukan peristiwa yang mudah untuk kita ceritakan kan ya. Betul. Peristiwa yang sangat traumatis. Pertama dia udah keren banget udah bisa bercerita itu kepada orang tuanya misal. Pertama apresiasi dulu kayak terima kasih ya sudah bercerita kepada kami gitu. Nah, kamu ngerasanya gimana nih perasaan kamu saat ini kayak gimana? Terus kamu maunya seperti apa nih? Kamu mau mama mau papa bantu seperti apa kayak gitu. Dengan pertama dia merasa dia divalidasi perasaannya dengan orang tuanya, maka pertama dia akan merasa tidak sendiri. Yang kedua, dengan ditanyakan dia maunya apa, kita tidak salah ambil langkah. Karena biasanya korban takut bercerita karena takut pelakunya dihakimi. Kalau pelaku dihakimi, dia takut dia akan makin dibully ya kan? Iya. Nah makanya harapannya kita tidak salah ambil langkah, yang kalau kita salah ambil langkah, langsung diaduin ke guru, gurunya tahu, bisa jadi dia di sekolah makin dibully. Ya. Jadi itu pertama validasi perasaannya dan berikan apa ya, opsi kepada korban bahwa kamu maunya seperti apa, kayak gitu. Oke, berarti kalau terutama anaknya harus terbuka ya kepada itu. Mhm, Yang paling penting kepada orang tua ya. Kalau mhm, sama teman mungkin susah. mhm, Nanti mhm. di itu, wah kamu mending aku sih itu. Nah Iya, itu dia jadi heeh. wah mending Ah, gimana mending itu. diem aja gitu ya, Ya, Kak, itu heeh. gimana menanggapinya? Nah, itu tadi ya, Kak, makanya kenapa teman-teman siswa itu juga kami fokusnya memberikan edukasi ya, Kak, karena tidak semua orang itu bisa tahu gimana caranya menanggapi cerita. Gini, biasanya kenapa remaja dan orang tua tuh sering bentrok adalah karena remaja tuh punya sifat mau didengar. Sedangkan orang tua juga mau didengar. Kira-kira kalau dua-duanya Denial. mau didengar, iya kalau dua-duanya mau didengar terus siapa yang mau mendengarkan? Makanya yang Anan juga pernah nanya ini ke dosen gitu ya, ke dosen Anan di psikologi, apa yang seharusnya dimiliki oleh konselor sebaya, teman-teman sebaya yang bisa melakukan konseling. Pertama adalah mendengarkan. Itu kemampuan paling dasar dalam melakukan konseling. Makanya kalau misalnya ke psikolog gitu kan ya, mau melakukan konseling itu didengarkan dulu. Iya. Makanya kalau misalnya ke teman-teman sebaya ya mungkin tanpa sadar ya, kamu mending aja gitu. Nah, Adu nasib malah. iya, adu nasib malah. Iya. Makanya utamanya adalah dengarkan dulu. Walaupun dalam hati, mending aku. Tapi di dalam hati aja gitu. Iya Nah, sih. pertama dengarkan aja dulu. Kayak gitu. Oke, terus lagi pertanyaan berikutnya. Jadi sebaliknya, bagaimana dengan sikap orang tua yang anaknya merupakan pelaku Pelaku. bullying? Nah, itu Oke. gimana? Nah, gini. Biasanya juga ya, ada orang tua yang ngebela anaknya walaupun jadi pelaku. Ya. Ada juga orang tua yang kaget misalnya langsung, nggak nyangka gitu bahwa anaknya jadi pelaku. Di rumah nggak gitu. Di rumah nggak gitu. Nah, Nah, gitu. iya. Pertama, orang tua itu harus nanya dulu juga ke anaknya. Pelaku tuh juga harus dilakukan pendekatan dari orang tua. Balik lagi kayak kata Anan di awal. Pertama gini, benarkah anak hal itu terjadi? Maksudnya siapa tahu si anak juga punya sisi perspektif yang berbeda. Siapa tahu si anak ngerasa, kada kayak itu ceritanya mah ai, tidak seperti itu ceritanya kayak gitu. Nah, kita tanya dulu cerita versi dia seperti apa. Terus kalau misalnya memang dia melakukan bullying dengan sadar gitu, tanya dulu alasannya kenapa. Kenapa alasannya seperti itu? Pasti ini Anan enak banget yang ngomongnya secara praktikalnya mungkin orang Susah. tidak semudah itu. Anak juga tidak semudah itu untuk terbuka gitu. Cuman gimana caranya pertanyaan-pertanyaan ini bisa tersampaikan dengan baik dengan pendekatan yang sesuai. Kenapa hal itu terjadi? Terus
selain orang tua menghakimi anak atau misalnya mengevaluasi anak, orang tua tentunya juga perlu evaluasi diri sendiri. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak sedikit Kak, teman-teman remaja, anak itu melakukan perilaku yang misalnya tidak sesuai norma, entah itu menjadi pelaku bullying, entah itu menjadi ikut gangster di luar, karena apa yang dicari adalah perhatian orang tuanya. Mungkin dia senang saat dia dilaporkan BK ke orang tuanya, dia jadi bisa bertemu dengan orang tuanya memperhatikan dia walaupun perhatian diberikan karena dia melakukan sesuatu yang salah, kayak gitu. Mungkin intinya kebanyakan kurang perhatian ya. Iya, bisa jadi. Nah, itu masih spekulasi sih Iya, ya. Siapa tahu spekulasi. memang dia salah pergaulan jadi ikut ngebully Bisa kan juga. bisa juga kayak gitu. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saat ini kita berada di era digital. Bagaimana dengan bullying yang terjadi di medsos atau cyber digital? Cyberbullying. Iya, Ya. cyberbullying. Nah, ini juga secara data ya Kak, netizen Indonesia ini kan katanya ganas banget ya. Paling ganas ya tuh? Paling ganas. Bahkan survei yang mengeluarkan bahwa kita paling ganas pun diserang sama Indonesia kan. Iya, betul. Sama netizen-netizen Indonesia. Nah, itu cukup sedih dan patut dipertanyakan. Kenapa? Karena apa ya? Bukankah budaya Indonesia itu adalah sopan, ramah tamah, tapi kok dibully gitu. Berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik kalau di dunia cyber malah rawan sekali cyberbullying, kan patut dipertanyakan. Nah, itu sih Kak, kebanyakan spekulasinya adalah kita tuh berlindung sama akun fake, sama akun anonim. Kita merasa tidak akan dihakimi karena di cyber itu siapa sih? Maksudnya siapa sih yang kenal aku gitu kalau aku pakai akun anonim kayak gitu. Itu sih Kak yang perlu dipertanyakan, bagaimana, makanya nggak sedikit juga edukasi bagaimana caranya bersosial media dengan baik, dengan sehat, seperti itu. Mungkin juga ada sebagian kasus kan, korban bullying, kan dia tiba-tiba pendiam kan. Iya. Terus tiba-tiba di media sosial dia mencurahkan semuanya, marah-marah gitu. Iya. Terus itu gimana tanggapannya? Apakah bisa seperti itu atau kenapa? Nah, tentunya bisa banget dong ya Kak, karena itu tadi, karena dia merasa sendiri tidak punya siapa-siapa, akhirnya diluapkannya di sosial media, dan kita tidak tahu apakah yang diluapkan di sosial media itu dengan tepat atau dengan kurang tepat kayak gitu. Makanya perlu ada gimana caranya kita memberikan edukasi. Kembali lagi edukasi ya, gimana kita memberikan pemahaman bagaimana caranya meluapkan emosi, meluapkan perasaan dengan benar. Kalau misalnya dia meluapkan emosinya secara cyber, kan ada Halodoc, psikolog di Halodoc kan ada. Kalau dia mau meluapkannya di situ dengan tepat gitu. Dan kalau misalnya Halodoc, oh bayar Kak gitu kan, psikolog di Halodoc nggak gratis gitu. Udah banyak banget konseling-konseling yang secara gratis itu, dari genre Indonesia pun ada, konselor sebaya dari Able, dari Kemenpora pun ada. Jadi sudah tidak terbatas. Gimana fungsinya saya misalnya Kak sebagai duta genre adalah bagaimana kita bisa meng-announce itu bahwa inilah kamu bisa meluapkan ke sini kayak gitu. Oke, kita kan tahu juga faktor digital juga mempengaruhi Banget. anak untuk menjadi pembuli. Apalagi kita kan sering melihat anak kecil sekarang terlihat sangat mudah berkata kasar begitu. Nah, tentu tidak lepas dari namanya internet yang sekarang ya, sudah terlalu bebas. Itu menanggapinya bagaimana? Oke, itu ya kembali lagi sedih banget ya Kak, karena anak pun punya adik gitu, punya adik yang masih SMP dan rasanya takut banget kalau ikut terpapar seperti itu. Nah, alhamdulillahnya Kak, karena ini belum tahu juga sih ya Kak, apakah adik Anan itu memang tidak terpapar sama sekali apa enggak. Cuman dari yang Anan pantau adalah yang sangat berpengaruh besar adalah dari game online. Dia punya teman mabar, dia punya teman yang dia bisa belajar dari situ, itu sangat berpengaruh. Makanya biasanya banyak kan anak-anak sekarang yang di akunnya, di HP-nya dihubungkan sama family link biar bisa dipantau gitu. Tapi adalah gimana caranya teman-teman remaja, teman-teman yang anak-anak itu bisa bukan terpantau ya, bisa, kalau anak-anak tuh bisa dipantau, tapi kalau remaja itu lebih ke filter. Gimana si anak-anak remaja tadi bisa memfilter apa yang mereka lihat, apa yang bisa mereka terima dan tidak. Kalau anak-anak mungkin bisa ya sambil dipantau, cuman kalau yang kayak seumuran Anan gitu kan sudah tidak terpantau lagi gitu ya sama orang tua. Maka gimana caranya itu bisa diedukasi sejak dini. Cuman kalau yang sudah seumuran Anan gimana? Maka itu lagi, balik lagi ke remajanya, gimana memfilter dirinya, apa yang dia pelajari dan sebagainya, kayak gitu. Balik lagi sama fungsinya orang tua tadi, fungsi gurunya juga. Dan sedikit bercerita ya Kak, kalau Anan di SMA, itu kelas 10 Anan punya wali kelas yang kalau kami ngomong kasar, kami disuruh baca Asmaul Husna, kayak gitu.